Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Masih di analisa pagi dan review pada hari ini. Sebelum kita membuat mapping untuk satu hari ke depan, tidak ada salahnya seperti biasa kita akan evaluasi dulu satu hari kemarin ya. Ada pembelajaran yang bisa kita ambil, ada hikmah yang mungkin bisa kita jadikan sebagai evaluasi kita, sebagai koreksi kita. Ya, kalau ada yang lebih baik kita gunakan, kalau kurang baik kita perbaiki. Baik, satu hari kemarin kita memperkirakan di posisi atas di harga tertinggi atau titik jenuhnya kita tempatkan di 1967 dan terlalu jauh ya, meskipun di harga di bawah di 1956 ini juga kita mesti waspada untuk area jenuhnya. Sementara di sisi bawah area jenuh kita tempatkan di 1912.64 ya. Ini perkiraan satu hari. Dengan memperhatikan range, dengan memperhatikan probabilitas, dengan melihat histori di beberapa hari terakhir ya. Jadi jangan terlalu bermimpi jauh, apalagi mungkin ada yang menyampaikan ya, seorang trader profesional itu dengan lot sekian harus profitnya sekian. Ya lihat dulu style dan tipe trading yang dipakai. Untuk harian kecil sekali untuk bisa dapat satu hari 400 pips atau 4000 ya. Sehingga mungkin dengan lot 0,25 untuk mendapatkan $1000 itu mimpi yang terlalu indah untuk satu hari ya. Mungkin bisa berhari-hari juga boleh lah. Kalaupun satu hari bisa dapat $1000 dengan lot 0,25 ya lagi beruntung saja. Karena pergerakan satu hari perkiraan ya sekitaran itu, tidak akan terlalu jauh. Kecuali ada momen-momen penting ya, termasuk ada news yang berdampak besar. Jadi jangan terlalu indah bermimpi, ambil yang logis saja ya, tidak usah kita terpancing, tidak usah kita terpesona dengan profit-profit orang lain yang kita sendiri tidak tahu bagaimana teknik dan strateginya, berapa lama, modal yang digunakan berapa dan sebagainya. Kita kembali ke masing-masing saja, kekuatan ukur sesuai dengan kemampuan, skill ukur dengan yang ada pada diri kita sendiri, kemudian sesuaikan kita menggunakan trading seperti apa. Trading harian, maka diingat satu hari itu ada batasan-batasannya yang realistis berapa range-nya. Kemudian dengan angka sekian, dengan lot sekian itu yang paling masuk akal berapa. Itulah yang paling penting, bukan besar-besaran profitnya, tapi cari yang realistis yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Baik, kita kembali ke satu hari kemarin ya. Kita tempatkan posisi buy di atas 1940 yakni di 41 ya. 1941 kita perkirakan untuk posisi buy-nya. Kalau naik kita akan ambil di sini dengan target di 1947 dengan melihat awalnya pergerakan yang mulai ke atas, kemudian kita akan antisipasi buy-nya, kita akan lakukan pending di sana 1941. Sementara dari sisi sell-nya kita menempatkan agak dekat dari titik running-nya yang kemarin, sehingga kita menempatkan posisi di 1934. Sebenarnya di candle merah ini sudah tercapai, hanya saja targetnya belum tercapai, hanya 300 sekian. Tentu ini kalau teman-teman sudah menganggap cukup, sudah exit duluan ya. Kemudian lanjut, dia naik masih berada di area koreksi retrace-nya ya, belum sempat melewati harga tertingginya di 1939. Akhirnya dia kembali turun lagi, sempat konsolidasi dan akhirnya turun menyentuh target 1 dan berikutnya target 2. Diingat lagi-lagi kita dihadapkan pada situasi di mana belum ada
tanda-tanda market ini akan mendominasi. Sampai saat ini dari pergerakan-pergerakan yang ada masih berada di area range yang sudah kita buat dalam waktu yang dalam beberapa hari terakhir ini, sehingga tidak terlalu jauh dari sana. Karena belum keluar dari zona konsolidasi, maka akan sekitaran di situ ya. Kita hanya manfaatkan peluang-peluang kecilnya. Andaikan kita menggunakan trading jangka panjang, tentunya kita hanya menjadi penonton ya, masih cukup lama untuk mendapatkan potensi di sana. Sekali lagi kembalikan pada cara trading kita masing-masing, teknik kita, kemudian style yang kita gunakan, tipe trading apa yang kita ambil ya. Sampai dengan target yang kedua tidak mampu menembus area jenuhnya, bahkan hanya mendekati, masih cukup jauh ya, ditolak kembali dan kembali mendekati titik bukaan ya. Mendekati area bukaan ya, ini sehingga kembali posisinya sama, dia bergerak turun dikembalikan ke posisi yang hampir sama. Ini sejajar lagi sehingga membuat kekuatan ini masih berimbang. Kita lanjut untuk melihat membuat pemetaan untuk 1 hari ke depan masih dengan time frame yang sama. Kita gunakan time frame kecil, mengingat pergerakan kemarin juga tidak ada yang signifikan. Ya, kita akan kembali untuk mengarahkan pandangan kita, peluang kita untuk pergerakan ke depan, yakni akan berpotensi naik. Akan berpotensi naik hingga nanti mendekati titik tertinggi yang terdekatnya ya, di kisaran 1956 ya, di 1956. Kalau kita ukur dari runningnya kira-kira sekitar 2000-an ya. Untuk mencapai di sana masih realistis dan potensial. Kemudian nanti kita batasi maksimum di 1967. Oke, di 1967 ini kita tarik garis ke kiri, ada level, ada resisten yang cukup kuat ya, sehingga kita jadikan sebagai area jenuhnya nantinya. Sementara potensi untuk bergerak naik mendekati 1956 ya. Di mana kita menempatkan posisinya, kita taruh di atas untuk posisi buy-nya. Kita taruh agak menjauh dari running-nya. Oke, kita coba lihat, cukup jauh ya. Sangat berisiko karena ini mendekati level-levelnya, sehingga kita mesti lebih berhati-hati menempatkan posisi buy kita ya. Kita coba ukur dulu dari terendahnya. Oke, kita agak menjauh, ambil posisi agak menjauh saja. Kita menempatkan posisi buy-nya di 1942. Buy-nya 1942.03. Ya, karena di sini berpotensi akan memantul ya. Di area ini banyak sekali penolakan. Kalaupun nanti menyentuh, dia berpotensi akan memantul kembali, sehingga akan kembali bergerak turun. Kalau di area di ini tidak mampu nanti menembusnya ya. Kita lihat kalau di area ini nanti ada petunjuk mulai memantul ya, kita akan ambil
peluang sellnya ya, tergantung trigger yang muncul di sana. Kita akan uji di area 1938 hingga 1939 ya. Kemudian ambil posisinya, buy-nya kita taruh jangan terlalu jauh ya. Kita taruh di 1940.91. Ya, meskipun di sebelah kiri ada levelnya, kita nanti akan tempatkan resikonya. Resiko kita tempatkan di 1938. Ya, kalau kita mungkin menempatkan stop loss-nya, kita bisa menempatkan 1938 atau 1937. Di 1938 atau 1937 boleh. Ya, di sini kita menempatkan untuk resikonya, targetnya bisa 2 kalinya di atas. Untuk target yang pertama yang terdekat kita tempatkan di 1947. Ya, sekitar 600-an ya, turunkan sedikit aja. Oke. Untuk target yang pertama kita menempatkan di 1947. Ini untuk targetnya. Sekali lagi untuk resiko, kalau kita membatasi dengan stop loss, ini kita tempatkan di level di bawahnya di sekitaran 1937. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 1953 ya. Ini untuk buy-nya 1953. 1953 poin sekian. Kenapa tidak langsung di atas? Ya tergantung nanti, mungkin teman-teman cukup dengan satu target ini yang berkisar di antara 50 pips 500 pergerakan. Kalau sudah dianggap cukup ya sudah. Ya ini untuk transaksi kita. Bahkan 500 itu sudah cukup untuk target harian kita. Jangan terlalu bermimpi sekali lagi, karena tingkat probabilitasnya akan kecil kalau nanti target kita terlalu tinggi. Sementara untuk area jenuhnya kita tempatkan di 1966 ya. Ini area jenuhnya kita tempatkan di 1966. Meskipun di 1956 itu nanti kita mesti hati-hati dan kita akan perhatikan pergerakan demi pergerakannya ya. Area jenuh di 1966. Kita akan amati di area di sini nanti, termasuk di 19 ini kan juga banyak sekali ya. Di 1958 juga kita nanti akan amati ya. Artinya ketika mendekati area di sini, perhatikan karakter candle yang terbentuk, perhatikan candle-candle terakhir yang bisa menjadikan petunjuk apakah itu ada loss momentum, ada penurunan kekuatan, penolakan yang luar biasa, atau bahkan sudah mulai tiba-tiba berganti warna. Mesti kita perhatikan dan kita akan evaluasi lagi. Sementara untuk posisi sell kita hanya menempatkan sell setelah melewati level dekatnya ya. Sehingga kita menempatkan di 1929 atau 1928 ya. Kita menempatkan sellnya di 1928 poin sekian. Kemudian kita targetkan kira-kira di yang terdekat saja dulu, 1923. Tidak usah terlalu muluk-muluk, yang penting bisa konsisten sudah sangat bagus sekali. Di 1923.32. Kalau kita ingin targetnya besar, maka perbesar modalnya, nanti lotnya akan mengikuti. Tetap target pipsnya untuk harian jangan dirubah, jangan terlalu jauh. Sementara untuk target yang kedua kita akan menempatkan kita naikkan dulu time frame-nya untuk melihat sisi sebelah kiri ya. Oke, target yang kedua kita tempatkan di 19
17 ya. Untuk target yang kedua kita cukup di 1917 poin sekian ya, tidak usah terlalu muluk-muluk. Sekali lagi, ukur sesuai dengan kekuatan kita, ukur sesuai dengan tingkat kecemasan kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk meresikukan, termasuk ketahanan dan kondisi range pasarnya, biar kita tidak terlalu lama nanti di floating minusnya. Sementara untuk menempatkan posisi jenuhnya, kita akan menempatkan area jenuhnya di 1903 ya. Area jenuh kita tempatkan di 1903. Mungkin terlalu jauh ya, yang penting kita lihat dari sisi range-nya, normalnya. Anggap saja kita ambil yang cukup panjang di sini, bergerak ke bawah kira-kira sampai di mana ya, mendekati 1903 ya, 1903. Ini masih ada space sedikit, tapi kita lebih pada level ya, karena ada level banyak di sana. Kita menempatkan di 1903 untuk range-nya. Area jenuh jual kita tempatkan di 1903 poin sekian ya. Tentu ini adalah kemungkinan ya, bisa jadi nanti di atas, bisa jadi tadi di kisaran 1908 ya. Yang penting kita buat yang banyak disentuh sehingga potensi untuk mencapai di sana sangat besar ya. Potensi untuk mendapatkan atau menyentuh area ini cukup besar dan berpeluang akan memantul kembali. Nanti kita akan perhatikan di area-area di sini, kita akan perhatikan di wilayah ini apakah ada tanda-tanda reversal di sana. Nanti akan terlihat, pasti akan terlihat di sana. Ketika tidak ada tanda-tanda reversal, maka jangan pernah melawan meskipun range-nya terpenuhi. Kita hanya akan masuk posisi, kita akan hanya entry ketika salah satu syarat yang menjadi aturan main trading kita terpenuhi. Salah satunya kalau reversal ya minimal ada 3 syarat sudah terpenuhi di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini, 1 hari ke depan, dan maksimum profit kita. Kita ketemu di lain waktu, di lain evaluasi dan lain analisa ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.